Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka sabilahu waqtafa atharahu ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Hadirin hadirat kaum muslimin kaum muslimat jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang selalu dianugerahkan oleh Allah tabaraka wa taala kepada kita. Begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah azza wa jalla. Dengan itulah kita bisa beraktivitas di dalam hari-hari yang biasa kita jalani di muka bumi yang fana ini. Alhamdulillah, di siang hari yang mulia ini kita berada di salah satu rumah di antara rumah Allah subhanahu wa ta'ala dengan tujuan memenuhi panggilan azan, melakukan salat secara berjamaah bersama kaum muslimin. Mudah-mudahan ibadah salat yang akan kita lakukan diterima oleh Allah azza wa jalla. Salawat dan salam tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tercurahkan salawat dan salam untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral kiram yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, di dalam Al-Quran Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, memanggil hamba-hambanya, memanggil makhluk-makhluknya. Apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Khitab yang ditujukan oleh Allah tabaraka wa taala di dalam ayat ini, panggilan yang dipanggil oleh Allah tabaraka wa taala di dalam ayat ini tidak hanya ditujukan kepada orang-orang yang beriman, tidak hanya ditujukan kepada orang-orang yang telah masuk ke dalam barisan-barisan orang-orang yang beriman, tetapi Allah memanggil seluruh manusia, ciptaan-ciptaannya. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Manusia yang diciptakan oleh Allah tabaraka wa taala dari tiada menjadi ada, dari tidak ada menjadi ada. Dan penciptaan manusia bukan tanpa tujuan yang dijadikan oleh Allah tabaraka wa taala. Dihadirkan kita ke muka bumi ini ma'asyiral muslimin bukan tanpa tujuan, tetapi memiliki tujuan, dan tujuannya sangat agung, tetapi memiliki maksud, dan maksudnya sangat mulia, yaitu tahqiqul ubudiyah, memberikan hakikat ubudiyah kepada Allah tabaraka wa taala. Oleh karenanya dipanggil oleh Allah jalla wa ala, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian, beribadalah kalian kepada Rabb kalian, karena itulah tujuan diciptakan kita oleh Allah tabaraka wa taala.
Di dalam ayat yang lain Allah Jalla wa Ala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pertanyaan yang mesti setiap kita bertanya kepada dirinya masing-masing. Pertanyaan yang mesti setiap kita bertanya kepada diri kita, sudahkah kita berjalan di atas tujuan yang dengannya kita diciptakan oleh Allah Jalla wa Ala? Apa itu beribadah? Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ubudu rabbakum, sembahlah Rabb kalian, serulah Rabb kalian, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian, berikan penghambaan kepadanya, karena itulah tujuan diciptakan kita oleh Allah Jalla wa Ala. Tujuan diciptakan kita oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ke muka bumi ini untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuatu yang begitu agung yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka setiap kita sekarang bertanya kepada diri kita, sampai di mana penghambaan, sampai di mana tujuan penciptaan kita berikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, atau na'udzubillah keberadaan kita di muka bumi ini sampai detik ini masih main-main, masih tidak jelas, tidak tahu juntrungannya, tidak tahu tujuannya, berarti kita menyelisihi tujuan kita diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita mesti kembali kepada tujuan kita. Apa itu? Tahqiqul ubudiyah, menyempurnakan hakikat ubudiyah hanya kita berikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu Allah syariatkan ibadah-ibadah, Allah syariatkan salat, Allah syariatkan puasa, Allah syariatkan zakat, Allah syariatkan haji, Allah syariatkan umrah, Allah syariatkan amar ma'ruf, Allah syariatkan nahi mungkar. Berbagai macam ibadah disyariatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka setiap kita mesti bertanya kepada diri kita lagi, ibadah apa yang telah kita lakukan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala sehingga kita pantas dikatakan orang yang selalu berusaha mewujudkan tujuan penciptaan kita yang telah dijadikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita ambil satu contoh ma'asyiral muslimin, satu ibadah yang begitu ditinggikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang begitu dimuliakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibadah salat. Sampai di mana peribadatan kita kepada Allah Jalla wa Ala lewat salat yang kita lakukan, sampai di mana kita menjaganya, sampai di mana kita memeliharanya, sampai di mana kita mendirikannya, sampai di mana kita melaksanakannya, melakukan salat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika Allah mengatakan, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, hai manusia, sembahlah Rabbmu dengan beribadah kepada Rabbmu, dan ibadah yang Allah inginkan, ibadah yang memang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang kita ambil tadi, ibadah salat, sampai di mana kita melakukan salat seperti yang diinginkan oleh Allah Taala. Sampai di mana kita melakukan salat seperti yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ada seseorang dia mengira bahwa dirinya beribadah lewat salat yang dia lakukan, ternyata salat yang dia lakukan tidak diinginkan oleh Allah Jalla wa Ala. Jangan ada di antara kita yang telah puluhan tahun melakukan ibadah salat dan dia mengira bahwa dirinya termasuk orang-orang yang menjaga salat, tetapi ternyata salatnya tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berarti dia tidak mewujudkan ubudu rabbakum, sembahlah Rabb kalian dengan melakukan ibadah kepadanya. Tetapi ibadah-ibadah yang kita lakukan, sesembahan-sesembahan yang kita lakukan, yang dengannya kita berikan kepada Allah Jalla wa Ala, mesti sesuai dengan bimbingan Nabi kita yang tercinta alaihi salatu wassalam. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
Innar rajul, kata Nabi, ada seorang laki-laki, dia melakukan salat, la yusalli 70 sanah, dia salat selama 70 tahun atau 60 tahun, satu salat pun tidak Allah terima. Bayangkan ma'asyar muslimin, puluhan tahun, berapa juta kali salat dia lakukan kepada Allah Jalla wa'ala. Dia berdiri, dia rukuk, dia i'tidal, dia sujud, duduk di antara dua sujud, dia tahiyah, tapi satu salat pun Allah tidak terima. Satu penghambaan lewat salat yang dia lakukan Allah tidak terima. Betapa meruginya seseorang yang telah menyangka dirinya termasuk ke dalam orang-orang ubudu rabbakum, sembahlah Rabb kalian, lalu dia menyembah Rabbnya dengan melakukan salat, ternyata satu salat pun Allah tidak terima. Kenapa demikian? Karena salat yang dia lakukan, penghambaan yang dia lakukan lewat salat yang dia lakukan, tidak diinginkan caranya seperti itu oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan, yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudah. Orang tadi menyempurnakan rukuknya, namun begitu sujudnya dia tidak sempurnakan. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ah. Lalu orang tadi pun menyempurnakan sujudnya, tetapi dia tidak menyempurnakan rukuknya. Dia tidak ada tumakninah di dalam salat yang dia lakukan. Tumakninah ruknun min arkanis salat, salah satu rukun daripada salat. Ketika rukun ditinggalkan, salat itu tidak hanya tidak sah, tetapi dianggap salat itu tidak ada. Orang itu dianggap belum salat. Dan ini disebutkan oleh Nabi SAW. Dan suatu ketika Nabi sedang duduk di dalam masjidnya, lalu datanglah seorang Arab Badui ketika itu melakukan salat. Diperhatikan salatnya oleh Nabi SAW dari awal sampai akhir. Begitu Arab Badui ini selesai melakukan salat, fasallama 'ala Nabi, lalu dia pun bersalam kepada Nabi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, salli fa innaka lam tusalli. Salatlah engkau, sesungguhnya engkau belum salat. Bayangkan, baru salat, tapi dianggap salatnya belum dia lakukan. Lalu Arab Badui tadi mengulang salatnya, takbir lagi, rukuk lagi, sujud lagi, tahiyat lagi, bersalam, kemudian kembali mendatangi Nabi, dan Nabi kembali mengatakan, salatlah engkau, sesungguhnya engkau belum salat. Sudah 2 kali, dan Nabi mengatakan dia belum salat. Sampai 3 kali, dan Nabi tetap mengatakan, salli fa innaka lam tusalli. Salatlah engkau, sesungguhnya engkau belum salat. Lalu Arab Badui mengatakan, wallazi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang telah memutusmu dengan kebenaran wahai Muhammad, la uhsinu ghairahu fa'allimni. Aku tidak mampu melakukan salat yang lebih bagus dari apa yang telah aku lakukan. Aku tidak mengerti salat yang lebih bagus daripada apa yang telah aku lakukan. Lalu diajarkan oleh Nabi dari takbir sampai salam, diajarkan sesuai dengan rukun-rukunnya, sesuai dengan wajib-wajibnya, sesuai dengan tuntunan yang diinginkan oleh Nabi SAW. Dan itulah yang diinginkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan sesuatu yang diulang-ulang selalu oleh Nabi ketika Nabi mengajarkan Arab Badui ini, yaitu perkara tumakninah. Ketika engkau rukuklah sampai engkau tumakninah. Ketika engkau i'tidallah sampai tumakninah. Ketika engkau duduklah sampai tumakninah. Ketika engkau sujudlah sampai tumakninah. Sekarang ma'asyur muslimin, berapa banyak orang yang menyangka dirinya termasuk ke dalam ayat ubudu rabbakum, lewat salat yang dia lakukan, lewat segala ibadah yang dia lakukan, tapi satu pun ibadah tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa? Karena tidak melakukan ibadah seperti yang diinginkan oleh Allah Jalla wa Ala. Makanya ada sebuah ungkapan yang mengatakan, walaysa sya'an an ta'budallaha kama turid, walakinna sya'an
an ta'budallaha kama yurid. Sesuatu yang Allah inginkan darimu, ayuhan nas wa ayyuhal muslimun, sesuatu yang Allah inginkan darimu bukan engkau beribadah seperti apa yang engkau inginkan, walakin nasya'an an ta'budallaha kama yurid, tetapi sesuatu yang diinginkan darimu, dari kita semua, kita beribadah kepada Allah Jalla wa Ala seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyembahan bukan semau kita, ibadah bukan semau kita, amal saleh bukan semau kita, tetapi peribadatan yang diinginkan oleh Allah Taala semaunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diinginkan oleh Allah Jalla wa Ala dan kita lakukan dengan cara seperti itu, itulah amalan yang akan diterima manakala kita ikhlas. Tetapi peribadatan yang tidak diinginkan oleh Allah Taala, seikhlas apapun hatimu dalam beribadah kepada Allah Jalla wa Ala, Allah tidak akan menjadikan ibadah yang akan diterima di sisinya. Terkadang sebagian orang ma'asyal muslimin menyembah Rabbnya, beribadah kepada Allah, mengeluarkan keringat, kelelahan, keletihan, saking banyaknya ritual yang dia lakukan. Tetapi manakala ritual itu tidak diinginkan oleh Allah Jalla wa Ala, satu pun tidak akan diterima oleh Allah Taala. Makanya ketika Allah Jalla wa Ala berkata kepada Nabi dalam surat Al-Ghashiyah, apa kata Allah Jalla wa Ala? Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Hal ataka hadithul ghashiyah, wahai Muhammad, sudahkah datang kepadamu berita tentang hari kiamat? Al-Ghashiyah, para ulama kita dari kalangan ahli tafsir berbeda pendapat. Apa makna daripada Al-Ghashiyah? Ada yang mengatakan Al-Ghashiyah hari kiamat, dan ini dalam terjemahan yang banyak diterjemahkan. Hal ataka hadithul ghashiyah, sudahkah datang kepadamu berita tentang hari kiamat? Sebagian dari kalangan ahli tafsir mengatakan Al-Ghashiyah ismun, salah satu daripada nama api neraka. Sudahkah datang kepadamu berita tentang neraka Ghashiyah? Sebagian lagi mengatakan Al-Ghashiyah orang yang dibenamkan ke dalam neraka. Sudahkah datang kepadamu berita tentang penghuni neraka? Dan ini perbedaan dari kalangan ahli tafsir, perbedaan yang saling menopang dan saling melengkapi maknanya, tidak keluar dari tujuan. Baik Al-Ghashiyah diartikan hari kiamat, Al-Ghashiyah diartikan salah satu daripada neraka Allah Jalla wa Ala, atau Al-Ghashiyah diartikan penghuni neraka. Sudahkah datang kepadamu berita tentang hari kiamat, berita tentang neraka Ghashiyah, berita tentang mereka-mereka yang dimasukkan ke dalam neraka? Wujuhun yawma idzin khashi'ah, wajah-wajah mereka tertunduk dalam keadaan hina ketika itu. Wujuhun yawma idzin khashi'ah, apa kata Allah? Amilatun nasibah, padahal mereka beramal dengan penuh keletihan, lelah, capek mereka beramal, tetapi nanti mereka tunduk di hadapan Allah, menghinakan dirinya. Amalan-amalannya satu pun Allah tidak terima. Salah satu sebabnya adalah beramal dengan jeripaya yang keras, menyembah Rabbnya dengan jeripaya yang keras, tetapi amalan sesembahan yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan atau yang diperintahkan oleh Allah Taala. Marilah kita selalu menyembah Allah Taala sesuai dengan cahaya petunjuk yang datang dari Allah Jalla wa Ala, sesuai dengan cahaya petunjuk yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sedikit dari tausiah bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.